Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusil aliyah. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah bil khusus Ketua DKM Musholah At-Tahiriyah Bapak Ustadz Teddy Umam Maulana yang saya hormati dan juga segenap pengurus DKM Musholah At-Tahiriyah beserta jamaahnya yang semuanya sama-sama saya hormati. Dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, di antaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling istimewa adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam acara rutinitas kita, yaitu setiap malam Jumat biasa arwah jamaah baca yasin, tahlil dan sebagainya, yang diakhiri dengan thalabul ilmi. Ya, semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat terangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di Musholah At-Tahiriyah ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali taklim kita ini dengan membaca salawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghir li zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghir li zalimin bil zalimin wa kharijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Imam Nasai meriwayatkan hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sabda Rasul, qala Musa alaihi salam, ya Rabbi alimni syai'an adkuruka bihi. Sabda Nabi Musa alaihissalam bersabda, ya, memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa dalam munajatnya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an adkuruka bihi. Ajarkanlah kepadaku sesuatu
yang aku dapat mengingatmu dengannya, yang aku dapat berzikir kepadamu dengannya. Nah, ini permohonan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa dalam hadis ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diajarkan satu kalimat untuk mengingat Allah. Supaya diajarkan satu kalimat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau kamu ingin mengingatku, ingin berzikir kepadaku, firman Allah Subhanahu wa taala, bacalah kalimat la ilaha illallah. Yang artinya tiada ada Tuhan yang hak wajib disembah kecuali Allah. Nah, lalu Nabi Musa menjawab, qala ya Rabbi qulu ibadika yaqulu hadza. Wahai Tuhanku, semua hambamu suka membaca kalimat ini. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu suka dibaca oleh semua hambamu ya Allah. Nah, innama uridu syai'an tahussuni. Tapi aku sesungguhnya menginginkan satu kalimat yang spesial untukku ya Rabb. Jadi Nabi Musa alaihissalam minta kalimat untuk minta diajarkan kalimat kepada Allah, untuk zikir kepada Allah, untuk mengingat Allah, tapi dengan kalimat yang spesial. Ya, jangan dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, walau anna samawati sab'a wa amirahunna wal ardina sab'a cu'ilat fi kafatin wala ilaha illallah fi kafatin la malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi berikut isinya, berikut penghuninya, penghuni langit dan penghuni bumi, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, nah ini tentu Musa akan lebih berat, akan lebih berbobot kalimat la ilaha illallah. Luar biasa ya. Jadi kalimat tauhid yang sering kita baca, atau dengan kata lain namanya tahlil. Jadi tahlil itu adalah kalimat la ilaha illallah. Masya Allah, 7 lapis langit berikut penghuninya, dan juga 7 lapis bumi berikut penghuninya, termasuk manusia di dalamnya. Kalau ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, nah masih lebih berat, lebih berbobot kalimat la ilaha illallah satu kali. Oh, luar biasa amat ya. Berarti kalimat la ilaha illallah jauh lebih berharga, jauh lebih berbobot daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Ya kecil, dunia ini kecil. Bahkan yang namanya dunia, dalam salah satu hadis dijelaskan bahwasanya dunia ini andai saja, sabda Nabi, dunia ini ya nilainya, harganya sama dengan sayap nyamuk ya, maka orang kafir, sabda Nabi, tidak akan diberikan air minum 1 tetes air pun. Masya Allah. Kalau harga dunia ini, nilai dunia ini sama dengan sayap nyamuk. Nah, ini kesimpulannya berarti menurut Allah Subhanahu wa taala, yang namanya dunia ini
tidak ada harganya. Ya, berarti masih lebih berharga sayap nyamuk daripada dunia. Yang kita semuanya silau melihatnya. Ya, Masya Allah. Yang kita semuanya mengejarnya, mengejar dunia. Bahkan kita semua lebih mengejar dunia daripada kepentingan akhirat. Kira-kira betul tidak? Kira-kira betul tidak? Masya Allah. Na'udzubillah. Padahal menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya dunia itu adalah sangat hina dina. Kenapa sangat hina dina? Karena suatu saat akan hancur. Ya, itulah dunia. Kalau kita mencintai dunia, maka kalau tidak dunia yang meninggalkan kita, pasti kita yang meninggalkan dunia. Namanya meninggal dunia. Nah itu. Ya, makanya sabda Rasulullah SAW, ismasita fa innaka mayyitun. Nah, ini kata malaikat Jibril ya kepada Nabi. Ya Muhammadu ismasita fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silakan engkau hidup sesukamu, hidup semaumu, tapi ingat kamu bakal mati, kata malaikat Jibril. Wa man sita fa innaka mufariquhu. Silakan engkau cintai orang yang kamu sukai siapa saja, wanita yang kamu sukai siapa saja, tapi ingat kamu bakal berpisah dengannya Muhammad, kata malaikat Jibril. Nah, ini nasihat malaikat Jibril kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahbub man sita fa innaka majzun bihi, atau wa'mal ma sita fa innaka majzun bih. Silahkan berbuat sesukamu di dunia ini, tapi ingat kamu akan dibalas. Semua perbuatanmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesimpulan daripada hadis ini, kita sebagai orang beriman hidup di dunia tidak boleh semau gue. Tidak boleh seenake dewe. Ya, tapi kita hidup di dunia ini harus mengikuti aturan. Harus mengikuti undang-undang Allah. Harus mengikuti syariat Allah yang jumlahnya ada 5, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Itulah undang-undang Allah. Kalau yang wajib kita laksanakan, tidak boleh tidak. Kalau kita tinggalkan berarti kita berdosa. Kita dapat dosa. Kenapa? Karena meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Sholat 5 waktu, apalagi belajar ilmu agama, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf. Itulah yang fardu ain hukumnya. Itulah yang wajib ain hukumnya. Artinya wajib ain, wajib kepada seluruh individu muslimin muslimat, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun menghadiri tabligh akbar, mendengarkan tabligh akbar, acara peringatan Maulid, Isra Mi'raj dan sebagainya, hari-hari besar Islam, itu tidak wajib ain. Tapi yang wajib ain adalah belajar ilmu tauhid. Yang wajib ain adalah belajar ilmu fikih. Yang wajib ain adalah belajar ilmu tasawuf. Yang wajib ain adalah mengamalkan ilmu tajwid, ya, mengamalkan ilmu qiraat ketika membaca Al-Qur'an. Itulah ilmu-ilmu yang wajib ain. Sekali lagi, ya, kalau kita mendengarkan tabligh akbar, acara apapun, hari-hari besar Islam, nah itu saya ingatkan, saya beritahukan tidak wajib. Ya, sekali lagi tidak wajib. Yang wajib adalah ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, termasuk ilmu qiraat, membaca Al-Qur'an, belajar Fatihah dan sebagainya. Kenapa Fatihah wajib dibaca di dalam sholat? Ya, Masya Allah, kalau nggak benar Fatihahnya, bagaimana sholatnya?
Aduh, kalau tidak benar Fatihahnya, salah Fatihahnya, berubah maknanya, batal baca Fatihahnya. Kalau batal baca Fatihahnya dan tidak diperbaiki, berarti sholatnya pun ikut batal. Sholatnya pun ikut tidak sah. Kenapa? Karena Fatihahnya kagak benar. Ya. Baca surat Fatihahnya salah sehingga maknanya berubah. Makrodnya salah. Ya, kalau kita baca Quran, termasuk baca Fatihah, salah makhrajnya, salah makhraj hurufnya, berarti berubah maknanya. Berubah artinya, kalau berubah artinya berarti tidak sah membaca Fatihahnya. Kalau tidak sah membaca Fatihahnya kalau sedang sholat, maka kalau tidak diperbaiki, sholatnya pun ikut tidak sah. Na'udzu. Makanya sekali lagi, ya saya ingatkan, saya mengajak bahwasanya kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam harus lebih mendahulukan ilmu-ilmu yang wajib ain. Harus lebih mendahulukan ibadah-ibadah yang wajib ain daripada yang wajib kifayah, apalagi yang sunnah. Ya. Nah ini karena kalau kita lebih mendahulukan yang sunnah sementara yang wajib ditinggalkan, nah ini namanya tertipu oleh setan, ya. Tertipu oleh iblis. Ya kenapa? Lebih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib ain. Realitanya memang seperti itu sekarang ini, ya. Banyak manusia yang seperti itu. Yang wajib ain mah, Masya Allah. Itu lagi. Gitu kan? Kadang-kadang nggak ada. Itu yang belajar fardu ain. Udah ingetin ya, saya ingetin sekali lagi. Fardu ain adalah belajar suratul Fatihah. Ya, supaya benar Fatihahnya itu wajib ain, tidak boleh tidak. Gitu kan? Adapun umpamanya menghadiri tabligh itu mah kalau mau ya menghadiri, tidak menghadiri pun tidak dosa. Coba kalau kita tidak belajar Fatihah, coba kalau kita tidak belajar tauhid, itu dosa. Walaupun sudah kakek-kakek, walaupun sudah hampir mati, sudah jompo, ya kita belum belajar ilmu tauhid, belum memahami ilmu tauhid, belum belajar ilmu fikih, belum paham ilmu fikih, belum bisa baca Fatihah, ya makhraj huruf. Nah, ini hukumnya masih berdosa. Coba kita usahakan yang wajib ain didahulukan. Jangan sampai malu, ya. Gak usah malu-malu. Oh, saya mah udah tua, udah kakek-kakek, malu di belajar surat Fatihah. Jangan. Sini banyak Ustaz. Ada guru kita Ustaz Teddy Umar Maulana. Silakan beliau Pak Ustaz Teddy ke rumahnya sono datang. Sambil bawa rokok 1 slop. Bawa susu 2 gablek. Iya. Ya, ini dekat Ustaz Teddy Umar Maulana selalu standby. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Begini Pak Ustaz, saya datang kemari. Saya ingin belajar makhraj suratul Fatihah. Udah nggak apa-apa. Ya, jangan malu-malu sudah tua. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Belajar rukun wudu, belajar rukun sholat silahkan. Masya Allah, itu lebih bagus. Kenapa? Hukumnya adalah fardu ain. Kembali kita hidup dunia ini tidak bisa semau gua, tidak bisa senae dewe, tapi kita harus mengikuti aturan Islam, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya karena kita hidup di dunia ini, Masya Allah, yang pertama akan mati. Dan kalau kita sudah mati akan diminta pertanggungjawaban
semua perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini, dari mulai kita balik sampai kita mati, itulah perbuatan kita, ucapan kita, ya, kelakuan kita, tindak tanduk kita, itu semuanya dicatat, itu semuanya dipasang CCTV oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya CCTV Allah, Raqib dan Atid, itu tidak mengenal yang namanya mati lampu. Sekalipun mati lampu, sekalipun tidak ada listrik, sekalipun gelap gulita, yang namanya CCTV Allah Subhanahu wa taala tetap berjalan. Terus ya, mengintai semua ucapan kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita, semuanya terpantau. Tidak ada yang lepas dari yang namanya CCTV Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sekali lagi hati-hati ya. Mari kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Di antaranya salah satunya adalah dengan belajar ilmu agama. Tentunya yang diutamakan adalah ilmu-ilmu agama yang wajib ain. Jangan kebalik, yang sunnah rame-rame datang untuk menghadiri yang sunnah, sementara untuk belajar yang wajib tidak ada orang untuk menghadirinya. Ini kan kebalik. Ya memang bukan di sini saja, ini udah di mana-mana. Ya, sudah menjadi masya Allah. Barangkali godaannya kalau untuk belajar yang wajib ain, nah ini sangat besar sekali, ya, sangat gede sekali. Bahkan yang namanya iblis, yang namanya setan itu kan sangat pandai dan tidak pernah putus asa untuk menjerumuskan manusia, menggoda manusia. Bagaimana caranya manusia supaya kafir kepada Allah? Bagaimana caranya manusia supaya masuk neraka? Itu iblis dan pasukannya tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti, ya. Mereka selalu menyampaikan tipu daya, membisikkan tipu daya kepada semua manusia. Ya, umpamanya, wah memang ini orangnya taat nih, ya, orangnya rajin, tetap digoda. Ini bagaimana caranya supaya terjerumus? Nah, rajin belajar, wah ini orang rajin belajar, tapi bagaimana caranya supaya dia tertipu? Nah, dibisikkan ke dalam hatinya untuk lebih mementingkan yang sunnah daripada yang wajib. Nah, itu cara setan, ya. Tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti untuk menggoda manusia. Nah, kembali kepada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Luar biasa, ya, jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Bahkan dalam hadis asar, kalimat la ilaha illallah kalau dibaca sebanyak 70.000 kali, nah ini bisa dipakai untuk menebus siksa api neraka. Jadi ini ada seorang syekh namanya Zaid Al-Qurtubi. Beliau ya mendengar daripada sebagian hadis asar. Hadis asar itu adalah ucapan para sahabat. Dalam hadis asar kata Zaid Al-Qurtubi atau Syekh Zaid Al-Qurtubi dijelaskan, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marratin kanat lahu fidaan minanar. Yang artinya barang siapa yang membaca kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka kalimat tersebut yang sebanyak 70.000 itu akan menjadi penebus baginya, bagi orang yang membacanya. Penebus dari apa? Penebus minanar, daripada siksa api neraka. Alhamdulillah, masya Allah. Itu makanya itu Abi Zaid Al-Qurtubi melaksanakan hadis tersebut, ya, diamalkan oleh Abi Zaid Al-Qurtubi. Kenapa? Menurut Abi Zaid Al-Qurtubi, nah ini para perawi hadisnya itu orang-orang yang kredibel,
Artinya kredibel, orang-orang yang sikoh, orang-orang yang dapat dipercaya. Maka saya amalkan hadis tersebut. Ya, saya baca 70.000 la ilaha illallah untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan yang lain-lainnya. Dan saya banyak beramal untuk tabungan saya di akhirat nanti, di samping membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 untuk dirinya dan untuk keluarganya. Masya Allah. Ya, lalu selanjutnya tuh kata Abi Jaid Al-Qurtubi, ke rumah saya ada seorang pemuda bertamu, dan pemuda tersebut adalah orangnya diberikan mukasafah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mukasafah dapat melihat alam gaib, ya, dapat melihat surga, dapat melihat neraka, dapat melihat alam kubur. Nih pemuda waliullah, ya. Yang namanya waliullah, nah itu diberikan mukasafah macam-macam, ya, tidak sama. Ya, ini ada hadis, ada contohnya dari Rasul. Rasul pun melihat sisa kubur, melihat mayit, bahwa mayit ini sedang disisa. Rasul melihatnya. Terus Rasul ketika Isra Mi'raj melihat surga, bahkan menengok surga, menengok neraka. Penduduk surga kebanyakan sabda Rasul orang-orang miskin. Penduduk surga itu kan miskin di dunia maksudnya. Penduduk neraka kebanyakan sabda Rasul kaum wanita. Laki-laki pun tidak sedikit. Nah, itu penduduk neraka. Ya kan? Nah, begitu pula para wali Allah. Nah, itu diberikan mukasyafah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mukasyafah bisa melihat apa-apa yang tidak bisa kita lihat, seperti alam gaib, alam kubur, gitu kan? Nah, terus kebetulan ada undangan tetanggaku, ada yang pesta walimah. Lalu kami pergi kepada walimah tersebut beserta pemuda tadi yang mukasyafah. Nah, terus kami disuguhi makan dan minum, ya, seadanya, Masya Allah. Dan ketika kami sedang mencicipi suguhan dari sahibul bait, tiba-tiba pemuda tersebut menjerit. Waduh, menjerit, kocak, maratan lagi. Oh, ya bahasa kita menjerit, ya. Bagaimana sih menjerit? Umi, Ami, ya Ami, wahai pamanku, ibuku sedang disiksa, sedang dibakar. Waduh, dia menjerit. Nah, berarti dia melihat ibunya di alam kubur sedang disiksa, ya kan? Nah, lalu kata Abu Jaid, wah, aku ingin mencoba kebenaran pemuda ini, ya. Lalu kata Abu Jaid Al-Qurtubi, beliau membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000, lalu diisolkan, dihadiahkan pahalanya kepada ibu pemuda tadi, ya. Allahumma ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan la ilaha illallah saya sebanyak 70.000 kepada ibunya pemuda ini yang sedang berada di alam kubur. Nah, belum selesai membaca doa tersebut, lalu pemuda tadi, ya Ami, wahai pamanku, alhamdulillah ibuku sudah bebas dari siksa. Masya Allah. Ya, berarti ini tahlil dasarnya ini. Jadi tahlil itu ada dasarnya, ada hadisnya, bukan budaya Hindu. Nah, ini sebagaimana kata orang Wahabi, nah ini tahlil katanya budaya Hindu, bukan. Ya, karena yang pertama mengadakan tahlil atau yang pertama membawa agama Islam ke Pulau Jawa adalah Wali Sanga. Dan juga yang pertama kali mengadakan tahlil untuk orang mayit pahalanya adalah Wali Sanga. Wali Sanga adalah orang yang pinter, orang yang alim, ulama, ya, juga diberikan mukasyafah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin melaksanakan amaliyah yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada dalilnya. Sebagaimana kata orang-orang Wahabi bahwa tahlil adalah bid'ah, tidak ada dalil. Nah, ini jangan dipercaya. Ya, karena kita sudah ketemu dalilnya. Di antaranya man qala la ilaha illallah sab'ina alfa maratin kana lahu bida'an minan nar. Barang siapa yang membaca kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000, maka kalimat tersebut akan menjadi penebus daripada siksa api neraka bagi pembacanya. Ya, oleh karenanya kita nih minimal di dunia ini nih minimal
kita harus punya bacaan la ilaha illallah sebanyak 70.000. Ya, kalau dikebut nih sehari 1.000, 70 hari selesai 70.000. Kalau sehari 1.000. Kalau sehari 100 agak lama, gitu kan? Sehari 100 pun itu sudah bagus. Nah, lalu pertanyaan, bagaimana kalau sudah dapat 70.000, apakah berhenti membaca kalimat la ilaha illallah? Jangan, terus saja sampai mati. Ya, jadi sampai mati kita jangan berhenti membaca kalimat la ilaha illallah sampai mati. Apalagi kalau kita sakarat, kan? Kalau orang sakarat lalu akhir katanya adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, ini dahul jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah sabda Rasul, dahul jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika sakarat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat la ilaha illallah, dahul jannah sabda Rasul. Pasti masuk surga, tidak akan disiksa kembali. Ya, langsung masuk surga. Kenapa? Saking besarnya kalimat pahala la ilaha illallah. Luar biasa. Makanya tuh orang yang sedang sakarat sunnah ditalkin, sunnah diajarin la ilaha illallah ke telinganya nih. Kalau ada orang mati nih, tetangga kita, saudara kita sedang sakarat, udah ke telinganya kita nih, mulut kita nih deketin ke telinganya la ilaha illallah. Kalau udah ngikutin udah, jangan diajarin lagi karena dia sudah membaca la ilaha illallah atau Allah itu gak apa-apa. Ya, lalu bagaimana orang kafir? Sunnah enggak nih? Orang kafir sakarat, talkin jangan. Hah? Iya, umpamanya kita punya tetangga orang kafir, lalu sakarat, kita ngelihat dia sedang sakarat, talkin jangan nih. Hah? Tetap sunnah ditalkin walaupun orang kafir, sunnah. Ya, kalau kita nemuin nih orang kafir jangan sakarat, tapi kayaknya saya nggak pernah. Ya, saya seumur hidup saya belum pernah melihat orang kafir sakarat dan muslim punya, karena semuanya mungkin di rumah sakit. Itu terserah ya. Kalau mungkin dokternya paham nih, ya tahu ilmunya atau hukumnya, pasti sama dokternya ini orang kafir ditalkin, diajarkan kalimat asyhadu. Tapi beda ya, kalau nalkin orang kafir yang sedang sakarat, jangan hanya la ilaha illallah. Tapi menurut sebagian ulama ya, menurut kaul sahih, kaul yang rajih, itu harus pakai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu caranya nalkin orang kafir yang sedang sakarat. Ya, ditalkin dengan syahadat, tidak cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Kalau la ilaha illallah dia tidak menjadi muslim, karena dia kafir gitu. Tapi harus pakai kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu cara mentalkin orang kafir. Kalau orang Islam cukup la ilaha atau dengan kalimat Allah. Kalau emang sudah dekat, waduh terlalu dekat mati, bentar lagi mati, ya udah cukup Allah ke telinganya. Ya, masya Allah. Mudah-mudahan itu yang sedang sakarat mengikuti apa yang kita ajarkan kepadanya, ya kan? Nanti setelah dikubur talkin lagi sunnah. Itu mah kalau dikubur mah bukan la ilaha illallah, tapi mengajarkan 6 pertanyaan mungkar nakir. Ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, mana kiblatmu, kan? Siapa saudaramu, apa agamamu? Nah, itu yang ditanyakan, itu diajarkan oleh yang nalkin gitu kan. Ketika baru dikubur, itu ngajarin mayit. Nah, pertanyaannya apakah mayit mendengar dalam kubur? Mendengar. Kata siapa? Kata Rasul. Ya, karena mayit di dalam kubur, ya ketika yang menguburkan pulang, nah itu mendengar suara sendal. Ya, si mayit yang ada dalam kubur mendengar suara sendal saudaranya yang habis menguburkan. Keteplak, dengan sendal itu suaranya kan begitu. Keteplak. Itu kedengaran oleh mayit dalam kubur. Berarti talqin pun itu kedengaran oleh mayit di dalam kubur. Kata orang Wahabi, wah kamu tidak bisa menjadikan mayit di dalam kubur mendengar. Iya, kita tidak bisa, tapi Allah Maha Kuasa, itu jawabannya. Kalau orang Wahabi bilang, memang ada ayatnya, kata ayat, wa anta ya, yang artinya kamu tidak akan bisa menjadikan mayit di dalam kubur bisa mendengar.
Itu Al-Quran. Betul, wahai Wahabi, tapi bagaimana kalau Allah? Allah Maha Kuasa untuk berbuat apapun. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Termasuk menjadikan mayit di dalam kubur bisa mendengar. Allah Maha Kuasa. Betul tidak? Betul tidak? Sekian dan demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebih yang mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya adalah kita sebagai orang Islam, orang beriman, maka jangan pernah berhenti, harus continue setiap hari membaca kalimat la ilaha illallah. Mampu 100, mampu 1000, mampu 10.000 setiap hari, 10.000 lebih bagus lagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita